Oke, baik. Kali ini kita akan membuat video tentang pentingnya pengaturan tajuk anggur. Jadi ini adalah tajuk anggur di Jogja Anggur, di mana batang tersiernya saya bikin menggunakan sistem tralis dan dengan menggunakan Y tralis. Ini bisa dilihat sangat rapi sekali. Kiri kanan udah sangat teratur, rapi sekali. Mengapa harus pembuatan dalam tajuk ini dipikirkan? Mengapa harus rapi dan mengapa harus diatur? Itu adalah faktor yang sangat penting, di mana tujuan dari pembuatan tajuk ini supaya memudahkan nanti dalam pembuahan. Jadi ketika dalam proses pruning nanti seberapa banyak tajuk dari tersier yang kita buat itu adalah seberapa banyak juga nanti dombolan buah yang keluar dari proses pruning. Ini bisa dilihat. Jadi nanti dalam kebun ini semuanya akan saya bikin menggunakan sistem tajuk dengan Y tralis. Jadi ketika dalam pembuatan pengaturan pembuahan nanti akan sangat mudah sekali. Ini kemarin saya masih proses pondasi pruning, dombolan buahnya belum banyak. Jadi memang kemarin masih pembuatan sebelumnya adalah percabangannya kurang bagus. Jadi melalui pembenahan ini nanti diharapkan dalam proses pembuahan yang berikutnya akan mengeluarkan buah yang lebih banyak daripada sebelumnya. Yang penting dalam pengaturan percabangan ini kita buat sedemikian rupa sehingga mirip di kebun di luar negeri, yang akan memudahkan dalam perawatan dan pembuahan. Ini garis besarnya saya tunjukkan dulu. Jadi semuanya udah hampir rapi. Nanti yang lain yang belum menyusul, saya akan jelaskan gimana cara pembuatannya. Yang di video sebelumnya kemarin tentang menumbuhkan bud menggunakan Durmek, itu sangat efisien sekali, dan saya akan jelaskan gimana mengatur cabang nanti agar tersiernya besarnya sama dan nanti bisa melakukan pembuahan serentak dan semua batang-batang tersier nanti membawa buah. Saya akan jelaskan dalam satu pohon ini. Ini pipa untuk pengairan. Jadi di bawah pipa ini ada lubang airnya. Nanti ketika musim kemarau kita tinggal buka keran dan dia otomatis akan mengairi dengan sendirinya. Nah, ini untuk satu pohon. Ini bisa dilihat ya, tajuk tersier dalam satu pohon ini. Ini bentangan kira-kira 2 meter, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sekitar 20. Jadi kira-kira per ruas diisi per 10 cm diisi satu tajuk ke atas. Nanti tujuannya biar dalam pembuahan. Jadi ini sampel contoh ada yang berbunga ini. Dalam pembuahan seperti ini nanti kita akan memudahkan dalam perawatan. Nah, untuk pembuatan tajuk ini ketika nanti kita mau menanam anggur dari awal atau baru, ini pemahamannya seperti ini. Ini untuk batang yang awal, batang pokok ini dari tanah.
dari tanah. Ini tanah. Jadi naik itu namanya adalah batang primer ya. Batang pokoknya batang primer. Terus teman-teman nanti kalau ingin membuat percabangan yang kedua itu namanya batang sekunder. Itu langsung ditekuk aja. Kalau ketika untuk pembuatan sistem tralis atau sistem para-para, ketika sudah mencapai tinggi yang diinginkan, batang langsung ditekuk aja. Ditekuk. Nanti ketika udah sampai di batang yang dituju, dimana di sini ada pohon yang lain, ujungnya dipotong. Ujungnya dipotong seperti ini bekas potongan. Nah, nanti ditumbuhkan batang yang ketiga. Ketika pertumbuhan batang yang ketiga, itu namanya adalah batang tersier. Bisa dilihat keseluruhan ya. Jadi batang yang ketiga itu namanya batang tersier. Nah, ini batang tersier. Nah, batang tersier di sini adalah batang yang potensial untuk membawa buah. Jadi anggur itu tidak berbuah di batang primer. Jadi dia tidak berbuah di batang pokok ini, tapi optimalnya dia berbuah di batang tersier atau batang ketiga, atau bisa pula batang keempat. Nanti setelah pruning berikutnya bisa di batang keempat. Sampai di sini pemahamannya untuk pembuatan batang. Nah, ketika batang tersier di sini masih berwarna hijau, seperti ini, nanti teman-teman itu belum waktunya untuk pembuahan. Jadi optimal pembuahan adalah batang yang tersier seperti ini berwarna udah agak kecoklatan, jadi dia berubah warna, atau bahasanya bleaching. Dia berubah warna dari hijau ke batang coklat menua. Dan minimal ya, untuk pembuahan yang optimal, minimal batang tersier itu adalah sebesar pensil. Jadi teman-teman jangan berharap nanti akan keluar dompolan yang besar dari batang yang besarnya di bawah sebesar pensil. Jadi ibaratnya nanti nutrisinya dia akan sangat terbatas sekali. Jadi optimalnya adalah batang untuk membawa buah adalah sebesar pensil, dan dia udah bleaching, jadi udah menyimpan nutrisi yang cukup dan berwarna agak coklat. Nanti ketika dipangkas, sebelumnya di pupuk generatif dulu untuk pembuahan, dan setelah dipangkas dia akan potensial membawa buah yang bagus. Jadi ketika nanti batangnya masih hijau atau masih kecil, dia potensial membawa buahnya masih belum cukup, ibaratnya terlalu dini untuk dipaksakan. Jadi bagusnya adalah nanti ketika teksturnya udah berwarna coklat dan dia udah menyerap pupuk pembuahan untuk pupuk generatif, dia baru bisa dibuahkan untuk pembuahan yang maksimal. Untuk proses menunggu sampai proses siap pruning atau udah bleaching, itu biasanya pupuk yang saya pakai itu pupuk yang masih mengandung nitrogen. Jadi ibaratnya nitrogen itu berfungsi untuk pengisian daun dan batang. Jadi nanti ketika dia sebulan atau 3 minggu sebelum mau dipangkas, dia baru diisi untuk pupuk pembuahan. Jadi untuk pupuk saat seperti ini adalah pupuk yang bagus itu pakai NPK dulu, atau yang paling bagus pupuk adalah untuk pupuk memakai kotoran hewan yang udah difermentasi. Itu pupuknya lebih bagus karena dia sangat terserap cepat sekali oleh tanaman, dan dia bisa bertahan di tanaman nutrisinya. Menurut pengalaman saya yang paling bagus itu pupuk dari kotoran hewan tapi yang udah difermentasi. Nah, terus kondisi-kondisi seperti ini untuk pembentukan batang itu daun-daun nggak boleh ada jamur ya. Ini contoh yang ada jamur. Ini karena musim penghujan, jadi mengganggu untuk pertumbuhan. Jadi pertumbuhan untuk batangnya di sini agak melambat. Karena kenapa? Karena dia terkena
jamur, dan kondisi-kondisi seperti ini harus diatasi, harus disemprot dengan fungisida. Terus ketika dalam perjalanannya pasti kita menemukan batang-batang yang ada batang yang vigor seperti ini, ada batang yang vigor, ada batang yang kecil. Nah, gimana supaya kita bisa seimbang batangnya, dan kita memang tujuannya harus menyeimbangkan batang supaya nanti ketika diproses pruning dia membawa buah semuanya. Jadi yang kecil seperti ini nanti ketika dipruning nggak bisa karena kecil. Jadi kita harus membuat batang rata-rata sama, minimal sebesar pensil semua. Ini ada yang satu vigor, ini yang masih kecil. Lah, caranya adalah ketika kita sudah menemukan daun di batang tersier antara 17 sampai 20, ujungnya dipangkas seperti ini. Jadi ujungnya dipangkas. Nah, itu bisa dilihat, ini bekas pangkasan. Itu ujung tunas baru yang bekas pangkasan. Nanti tujuannya ketika batang yang vigor ini dipangkas ujungnya, ya dipangkas ujungnya, nutrisinya akan beralih ke batang yang kecil, dan batang ini kembali akan mengisi nutrisi karena yang nutrisi yang batang vigor ini dia beralih. Nanti biar seimbang, bisa dilihat di tanaman yang lain. Nah, ini bisa saya tunjukkan di tanaman yang lain. Ini kira-kira udah ada 20 daun lebih untuk batang ini. Ujungnya saya potong. Nah, ujungnya saya potong. Bisa dilihat ya, saya potong. Itu bisa bekas potongannya. Nah, nutrisinya nanti setelah dipotong dia akan mengisi batang yang kecil ini. Jadi ketika kita nanti mau melakukan proses pruning, diharapkan semua batang tersier itu sama ukurannya, minimal sebesar pensil kalau mau potensial membawa buah yang bagus. Jadi nutrisi untuk batang yang vigor ini satu tanaman ya, kita alihkan ke batang-batang yang kecil. Karena yang batang gede di stop, dia akan mengisi untuk batang-batang kecil ini. Nanti ketika semua udah terisi penuh dan udah sebesar pensil dan warnanya sudah agak kecoklatan, nanti setelah itu bisa dilakukan proses pruning dan hasilnya lebih maksimal karena nutrisinya dia akan berjalan rata ke semua percabangan. Jadi itu untuk pengisian nutrisi pada suatu tanaman anggur, dimana biar kita mendapatkan pembuahan yang maksimal, kita seimbangkan nutrisinya mengalir. Jadi dari batang primer dibuat batang sekunder, kemudian batang tersier, dan dari batang tersier dibuat seimbang. Nanti ketika udah sama baru di pruning serentak. Nanti hasilnya tentu saja akan lebih bagus dengan kondisi batang-batang yang primer, batang tersier yang sehat. Nanti akan keluar bunga dengan lebih banyak. Percabangannya juga, ketika percabangannya banyak, dia akan membawa dombolan yang banyak juga. Oke, itu sedikit sharing dari saya tentang pembentukan tajuk, gimana supaya rapi dan untuk mengalirkan nutrisi agar pembuahan anggur bisa berjalan dengan maksimal. Terima kasih. Salam Jogja Anggur.